Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Berjumpa lagi dengan aku, Neng Puput, yang akan membagikan berbagai kisah menarik untuk menemani hari-hari kamu. Jadi pastikan kamu sudah mengklik tombol subscribe-nya. Udah? Terima kasih. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang kasus pembunuhan seorang pelakor. Tapi aku yakin banget kamu gak bakal happy denger kisah ini. Justru malah kamu ngerasa kasihan sama si pelakor. Gak percaya? Langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Alkisah pada suatu hari. Dialah Jennifer Webb, seorang wanita berusia 32 tahun yang tinggal di Buena Vista, Amerika Serikat. Dia merupakan sosok yang sangat periang, menyenangkan, disukai banyak orang, supel, dan bahkan keluarganya menjulukinya sebagai magnet kebahagiaan karena siapa saja yang berada di dekatnya akan merasa nyaman. Hingga sesuatu yang mengejutkan dan akan merubah hidup Jenny terjadi di tahun 2011. Entah bagaimana bisa Jenny baru mengetahui bahwa saat itu dia tengah hamil 8,5 bulan. Namun keterkejutannya hanya sesaat. Dia langsung bisa mengendalikan dirinya lagi dan segera memberitahukan kondisinya kepada kedua orang tuanya. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan, mengingat keluarganya tak satu pun yang mengetahui kalau Jenny ternyata memiliki seorang pacar. Saat ditanya tentang rencana Jenny selanjutnya, dengan tegas dia mengatakan bahwa dia akan melahirkan serta membesarkan bayi tersebut sendirian. Hal itu pun tentu menjadi tanda tanya baru bagi keluarganya tentang siapa sebenarnya sosok pria yang merupakan ayah dari bayi yang Jenny kandung. Jenny pun dengan tenang menceritakan selengkap-lengkapnya tentang sosok pria yang ternyata sudah ia kenal selama 10 tahun terakhir. Mulai dari awal pertemuan, bagaimana mereka bisa berhubungan, hingga identitas dari pria tersebut, dari nama dan pekerjaan yang ternyata menunjukkan bahwa pria tersebut merupakan pria yang mapan, dewasa, dan cukup bisa diandalkan. Namun, kenapa Jenny harus menanggung semuanya sendirian? Saat itulah terbongkar sebuah fakta gelap tentang sebuah perselingkuhan. Jenny menjalin hubungan dengan seorang pria yang sudah berkeluarga. Hal ini pun tentu sangat disayangkan oleh seluruh keluarga melihat sosok Jenny yang baik tentunya mampu mendapatkan pria yang terbaik. Namun tampaknya hal itu tidak menjadi beban buat Jenny. Dia sangat bersemangat sekali mempersiapkan kehidupannya serta membangun banyak sekali mimpi sambil menanti kelahiran buah hatinya. Jenny yang saat itu pun terbilang cukup mapan dengan pekerjaan bergaji tinggi, memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang nantinya akan didiami bersama anaknya. Dia juga tampak antusias mempersiapkan kelahiran buah hatinya dengan membeli berbagai macam perlengkapan bayi, mulai dari baju hingga mainan, sehingga keluarga, kerabat, sahabat, serta teman-teman dekat Jenny pun merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan turut memberikan dukungan penuh terhadap Jenny. Hingga pada suatu hari Jenny berencana akan bertemu dengan sang pria yang merupakan ayah dari anak yang ia kandung. Mereka rencananya akan membicarakan perihal tunjangan anak, serta Jenny juga akan membahas kembali tentang rencananya untuk menuliskan nama dari sang ayah di akte kelahiran anaknya. Tentunya hal ini sudah pernah dibahas sebelumnya dan ditolak mengingat pria tersebut memang masih memiliki keluarga. Namun Jenny tetap bersikeras karena mengetahui saat ini kondisi hubungan rumah tangga pria tersebut dengan istrinya sedang kurang baik. Bahkan sudah dalam proses perceraian. Mereka pun sudah tidak tinggal serumah. Ya setidaknya itu yang Jenny ketahui. Hari masih terang kala itu. Terlalu dini bagi Jenny untuk langsung berangkat ke lokasi pertemuannya. Dia pun memutuskan untuk mampir sebentar ke rumah salah seorang sahabatnya bernama Andrea. Di sana pun dia tampak sangat antusias menceritakan rencana pertemuannya dengan sang kekasih. Tak terasa hari pun semakin gelap dan Jenny pun izin pamit. Namun hanya beberapa jam selang kepergiannya, Jenny ditemukan tewas di mobilnya yang diparkir di sebuah gang di dekat selokan. Jasadnya tergantung di posisi
posisi gantung diri dengan seutas tali yang melingkar di lehernya. Penemuan ini dilaporkan oleh 2 orang petugas yang kala itu tengah berpatroli di sekitar sana. Dialah Kenneth Blue dan Kim Peterson. Petugas yang bernama Kenneth Blue sudah mencari identitas Jenny dengan memeriksa dompetnya, dan di sana dia menemukan sebuah kertas yang dilipat dengan sangat rapi di salah satu kantong, dan setelah diperiksa ternyata surat tersebut berisikan pesan bunuh diri. Surat itu tidak ditulis tangan melainkan di-print seolah kematiannya sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Di surat itu Jenny menuliskan permohonan maaf tentang segala yang sudah terjadi. Ia juga mengatakan bahwa ternyata selama ini dia sangat frustasi dengan kondisi kehamilannya. Jenny pun mengungkapkan bahwa fakta tentang sosok ayah yang ia ceritakan kepada keluarganya merupakan sebuah kebohongan. Dia terpaksa mengarang tentang memacari seorang yang sudah berkeluarga agar keluarga tidak banyak tanya, karena sebenarnya ayah dari anak yang ia kandung merupakan seorang pria yang ia temui saat dia berada di bar dan bahkan dia tidak mengenalnya. Bagaimana teman-teman? Kira-kira dari apa yang sudah kalian dengar tadi, kalian menyangka nggak sih kalau ternyata Jenny yang tampak tegar rupanya sama saja seperti manusia biasa yang sangat rapuh? Eits, tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai sini. Jasad Jenny pun segera diangkut ke kamar mayat, sementara petugas Kenneth Blue mendokumentasikan TKP dan petugas Kim menghubungi polisi yang memang bertugas khusus untuk menangani kasus kematian seperti ini. Polisi yang menangani kasus Jenny, yang juga bisa kita sebut penyidik ya teman-teman, membawa kabar duka ini ke keluarga Jenny. Tentu saja hal ini menjadi pukulan yang teramat berat bagi kedua orang tuanya, hingga butuh waktu bagi keduanya untuk menenangkan diri. Mereka pun akhirnya menerima kematian Jenny, tapi tidak dengan alasan kematiannya. Jenny tidak mungkin melakukan bunuh diri. Mereka sangat yakin bahwa Jenny sedang berada dalam kondisi sangat berbahagia. Ditambah dengan bunyi dari pesan bunuh dirinya terasa sangat dingin, benar-benar tidak seperti Jenny. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, saat aku lagi filming ini kondisinya lagi hujan, jadi maaf kalau memang agak bising sedikit. Lanjut ya, menurut keluarganya, jikapun Jenny terpaksa harus melakukan ini, dia pasti menuliskan sebuah pesan bunuh diri dengan spidol warna-warni dan memastikan setiap keluarga mendapatkan satu salinannya. Dan pernyataan itu didukung oleh seluruh keluarga, kerabat, serta sahabat Jenny, sehingga kasus ini pun diputuskan untuk diinvestigasi. Investigasi pun dimulai. Penyidik mengumpulkan berbagai macam informasi seputar keseharian Jenny, kondisi terakhir kali bersama Jenny, hingga kegiatan di hari kematiannya. Dan fakta yang sangat menggemparkan terkuak pada saat penyidik menanyakan siapa ayah dari bayi yang Jenny kandung. Dan ternyata teman-teman, sosok pria yang Jenny ceritakan sudah berkeluarga dan ia kenal selama 10 tahun terakhir ialah Kenneth Blue. Ya, petugas Kenneth Blue yang menemukan jasad Jenny untuk pertama kali. Hal tersebut tentu menjadi titik terang sekaligus hal yang membingungkan, karena setahu penyidik tidak ada sama sekali keterangan yang mengatakan bahwa petugas Kenneth Blue mengenali jasad yang ia temukan. Dan tentu saja hal itu membuat mereka harus melakukan investigasi juga terhadap petugas Kenneth Blue yang merupakan rekan kerja mereka. Namun hal itu ternyata tidak dapat dilakukan mengingat mereka bekerja di kantor wilayah yang sama. Ibaratnya gimana ya, seperti etikanya kurang pas gitu. Sehingga penyidik yang saat ini tengah menangani kasus Jenny pun harus melimpahkan kasus tersebut kepada penyidik lain di daerah yang berbeda untuk dapat diteruskan investigasinya. Dan tentu saja teman-teman, hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ketika penyidik yang baru sudah menerima berkas dari kasus Jenny, terlalu banyak momen berharga yang terlewat, termasuk TKP yang sudah dibersihkan. Tidak banyak yang mereka punya, hanya foto-foto yang diambil di TKP yang juga merupakan hasil jepretan dari petugas Kenneth Blue.
berasa sia-sia nggak sih? Hal ini tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat menyulitkan bagi penyidik, setidaknya sampai hasil autopsi keluar. Namun sang penyidik tidak tinggal diam, dia tetap melakukan investigasi pada TKP walaupun TKP tersebut sudah dibersihkan. Ya, sesuai dugaan, dia tidak menemukan apapun di TKP tersebut. Sambil menjernihkan pikiran, dia mulai berkeliling dan berjalan lebih jauh dari TKP. Dan betul saja, dia menemukan sesuatu yang bisa saja menjadi sebuah petunjuk, yaitu sebuah puntung rokok dan liontin berbentuk koin yang di sana terdapat tetesan darah. Di tempat lain, penyidik melakukan investigasi terhadap petugas Kim Peterson. Tentu saja dia menanyakan pertanyaan seputar penemuan jasad Jenny, termasuk pertanyaan seputar keberadaan Kenneth Blue di hari kejadian. Petugas Kim Peterson mengaku kehilangan kontak dengan Kenneth Blue kurang lebih 1,5 jam pada saat dia mencoba menghubunginya melalui radio komunikasi. Dia berusaha menerka-nerka kira-kira di mana keberadaan Kenneth Blue sampai memikirkan sebuah ide, mungkin saja Kenneth Blue berada di tempat biasanya dia tidur siang. Dan benar sekali, di tempat itulah dia dapat menemukan Kenneth Blue yang saat itu juga merupakan orang pertama yang menemukan jasad Jenny. Investigasi pun terus berjalan. Bukti-bukti semakin kuat ditambah dengan ditemukannya nomor handphone dari Kenneth Blue di ponsel Jenny dan terdapat 3 panggilan masuk dari Kenneth Blue pada malam kejadian. Untuk kesekian kalinya penyidik pun tetap mencoba untuk menemukan bukti lain di TKP. Namun apa yang ditemukan oleh penyidik di hari itu dialah Kenneth Blue yang sudah lebih dulu berada di sana. Saat ditanya tentang alasan keberadaan dari Kenneth Blue, dia hanya menjawab bahwa dia cuma penasaran aja, ingin tahu bagaimana sih kelanjutan dari kasus meninggalnya Jenny. Penyidik pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung melakukan investigasi terhadap Kenneth Blue. Awalnya pernyataan Kenneth Blue tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kim Peterson, di mana benar dia merupakan orang yang pertama menemukan jasad Jenny. Dan saat itu pun Kenneth Blue mengaku tidak mengenal dengan jasad yang ia temukan. Penyidik pun menunjukkan bukti nomor telepon yang disimpan di ponsel Jenny serta catatan panggilan dari Kenneth Blue. Di saat itulah Kenneth Blue seketika mengubah pernyataannya. Dia bilang bahwa dia mengenal Jenny namun tidak terlalu dekat, dan waktu pertama kali menemukan jasad tersebut dia belum mengenali Jenny. Namun pada saat memeriksa kartu identitas dan menemukan foto Jenny di sana baru dia sadar, oh Jenny yang ini. Penyidik pun tentu tidak langsung percaya dengan pernyataan dari Kenneth Blue. Namun Kenneth Blue terus berupaya dengan berbagai alasan meyakinkan penyidik bahwa memang kondisinya ya seperti apa yang dia ceritakan. Ya dia juga beralasan bahwa bisa jadi saat itu dia terlalu fokus bekerja sehingga terburu-buru dan tidak terlalu memperhatikan kondisi jasad yang memang pada saat itu tampak berbeda. Sampai dia juga mengatakan bahwa Jenny yang dia kenal potongan rambutnya tidak seperti itu. Ya begitulah teman-teman, beribu alasan diungkapkan oleh Kenneth Blue. Sambil memperhatikan Kenneth Blue yang terus mengarang cerita, penyidik pun menyadari bahwa terdapat beberapa luka di tubuh Kenneth. Salah satunya ada di dekat matanya, yaitu berupa sebuah cakaran, kemudian jari tangannya juga terbalut dengan perban. Kenneth Blue mengatakan bahwa luka-luka itu ia dapatkan usai ia bermain bersama anjingnya di pagi harinya pada hari kejadian. Namun pernyataan dari Kenneth Blue tersebut dipatahkan oleh kesaksian dari rekan kerjanya yang kebetulan makan siang bersama dengan Kenneth Blue pada hari yang sama. Dan ia mengaku bahwa saat itu kondisi Kenneth Blue sedang baik-baik saja dan tidak ada bekas luka apapun. Penyidik pun meminta Kenneth Blue untuk menandatangani sebuah surat persetujuan memberikan DNA dalam mendukung proses penyidikan. Awalnya Kenneth Blue tentu merasa ragu, namun mau tidak mau dia harus menyetujuinya. Hasil autopsi pun keluar. Di sana tertulis bahwa ternyata kematian Jenny bukan disebabkan oleh ikatan tali pada lehernya. Sebuah fakta baru pun ditemukan,
di mana hal tersebut tidak terlihat pada foto-foto TKP yang dimiliki oleh penyidik. Terdapat begitu banyak noda darah pada mobil serta pakaian dari jasad Jenny. Darah tersebut pun sudah diperiksa dan ternyata cocok dengan DNA dari Kenneth Blue, yang ternyata juga merupakan darah yang sama yang terdapat pada puntung rokok serta liontin yang ditemukan oleh penyidik 300 meter dari lokasi Jenny ditemukan. Hasil autopsi itu pun digunakan polisi untuk dapat menggerebek rumah dari Kenneth Blue. Di rumah Kenneth Blue, polisi menemukan tali yang sama dengan tali yang mengikat leher Jenny. Polisi pun menemukan hal lain pada history browser di laptop Kenneth Blue, yaitu informasi seputar bagaimana cara memutuskan pembuluh darah serta cara terbaik untuk bunuh diri. Nah teman-teman, dari sini saja kita udah bisa lihat ya gimana persiapan yang luar biasa matang dari Kenneth Blue yang memang sudah berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Jenny. Dan ada satu lagi yang tidak kalah mengejutkan, ternyata selama ini hubungan rumah tangga Kenneth Blue dan juga istrinya baik-baik saja. Istrinya pun tampak masih tinggal serumah dengan Kenneth Blue, yang artinya selama ini Kenneth Blue telah berbohong dengan Jenny. Pria yang selama ini ia cintai dan ia lindungi, ayah dari anak yang ia sedang kandung, seseorang yang tidak pernah dia usik kehidupannya, tidak pernah ia mintai tanggung jawab apapun, adalah orang yang tega membunuhnya dengan keji. Ditambah saat itu Jenny sedang dalam kondisi mengandung darah daging dari Kenneth Blue. Gila sih ini, sumpah gregetan banget. Gimana ya, ini tuh kayak bener-bener penggambaran bahwa dalam sebuah perselingkuhan tuh nggak semata-mata salah pelakornya, tapi lakinya juga udah deh, sumpah kesel banget. Kalian juga kan pasti kesel kan? Nah, satu lagi nih bukti yang menyempurnakan segalanya, yaitu terdapat 14 sidik jari pada surat pesan bunuh diri Jenny, di mana ke-14-14-nya merupakan sidik jari dari Kenneth Blue. Jadi teman-teman, gak ada satupun sidik jari ditemukan yang merupakan sidik jari dari Jenny. Dan hal itu pula yang berhasil menjebloskan Kenneth Blue dalam dakwaan pembunuhan 4 lapis, yaitu diantaranya pembunuhan berencana tingkat 1 dan penyerangan terhadap ibu hamil dengan tujuan menggugurkan kandungan. Kenneth Blue pun dihukum seumur hidup tanpa adanya kesempatan kebebasan bersyarat. Nah teman-teman, itu tadi satu lagi kisah yang aku kasih spesial buat kamu kali ini. Bagaimana pendapat kamu tentang kasus ini? Apakah sekarang pandanganmu terhadap pelakor sudah berubah? Atau mungkin kamu punya pendapat yang lain? Tinggalkan komentarmu di bawah ya. Kamu juga bisa kasih aku rekomendasi kira-kira kisah seru apa yang akan aku bahas di Alkisah episode selanjutnya. Pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya pada channel ini ya. Klik juga tombol like-nya jika kamu suka cerita ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Sudah, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.